Pemerintah memilih program magang untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebelum mereka benar-benar dapat pekerjaan. Namun kebijakan ini mendapat kritik publik. Saya masih bersama Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli dan founder Indonesia Mudapreneur Putra Aji Sujati. Prof, untuk magang ini juga dapat kritik karena dianggap wah orang butuh pekerjaan, bukan disuruh magang. Mengapa pilihan ini dianggap sesuatu yang bisa sebagai penawar dahaga? Dahaga. Jadi yang pertama bukan pemerintah memilih magang ya. Jadi pemerintah memberikan pilihan bagi adik-adik fresh graduate yang merasa kompetensinya masih perlu ditingkatkan. Mereka menunggu sepertinya lapangan kerja yang ada saat ini belum pas buat saya, kita berikan pilihan magang. Kalau tadi saya sampaikan Mbak Rosi, Mas Putra, kan kita ada program-program prioritas pemerintah. Itu saya belum bicara terkait tentang hilirisasi, food estate, desa nelayan. Inilah program prioritasnya Pak Presiden sekarang yang kemudian tadi memberikan multiple effect. Dan kalau kita hitung-hitung itu jutaan. Ya, koperasi 80.000 koperasi. Seandainya kemudian 3 orang lulusan S1 mau mengelola koperasi, di situ ada koperasi sembako, ada obat-obatan, kemudian disubsidi oleh pemerintah, rantai nilainya kita potong sehingga seefisien. Ini adalah bentuk alternatif lapangan kerja. Jadi bukan memilih, gitu ya. Itu yang nomor 1. Jadi banyak itu sekian hal. Sehingga memang sering juga. Tapi artinya itu bukan menjadi pilihan prioritas, tetapi ini menjadi sebuah inisiasi. Sebuah inisiasi. Magang. Magang, Yes. dari artinya jika memang dibutuhkan, maka inisiasi magang ini silahkan diambil sebagai bagian dari mereka mengasah keterampilan dan juga bisa mendapat uang saku. Mengasah keterampilan dan mempersiapkan diri untuk mereka untuk bekerja. Karena mereka mendapat penghasilan seperti UMR. Dan bagi perusahaan juga, that's good opportunity bagi mereka. Selama ini proses wawancara, merekrut, mereka harus kenal. Ini mereka 6 bulan diberikan kesempatan untuk memang kita paksa mereka untuk membina. Ya, ada mentor. Tapi ini adalah solusi yang baik. Dan menurut saya lebih banyak ya. Dan kalau kita jujur, publik mengapresiasi program ini sebenarnya. Gitu ya. Bukan kemudian ini magang kemudian sebagai pengganti, enggak. Program yang lain jalan dan antara diperkuat, kemudian ada investasi hilirisasi sekian, gitu ya. Ditambah sekarang kita baru launching, ya, pemerintah akan melatih 500.000 orang, gitu ya, dengan dana dari pemerintah untuk siap dikirimkan ke luar negeri. Saya mau masuk ke situ, Prof. Putra, bagaimana kawan-kawan atau misalnya kamu sendiri melihat program magang ini juga sesuatu yang paling tidak di injury time ini bisa digunakan sebelum memang benar-benar mendapat lapangan pekerjaan. Kita buka batch 20.000, pendaftarnya 250.000 Mbak Rosi. Oh, itu tidak mengejutkan, pasti. That's artinya interest itu ada dan ada 1.200 perusahaan yang juga mendaftar. Interest pasti tinggi Bapak, namanya orang mau kerja. Iya, dalam artian kita harus jujur melihat bahwa ini satu program yang baik bagi fresh graduate ataupun bagi perusahaan, ini merupakan suatu program yang baik. Malah yang kami dapat feedback itu adalah kok cuma bagi mereka yang lulusan 1 tahun. Yang lebih bagaimana dong? Kita jawab, ini memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan pengenalan dunia kerja. Bagi yang lulusnya sudah lama, ya kita arahkan mereka ke Career Hub untuk memang langsung melihat mencari lowongan pekerjaan yang sekarang kami sedang kumpulkan, integrasikan di platform kami. Putra, bagaimana melihat inisiasi ini? Ya, berbicara tentang fresh graduate itu sendiri ya kan, yang memang informasinya lulusan 1 tahun gitu. Itu kan sebenarnya memang lagi-lagi bagian dari paket stimulus Pak Prabowo Subianto kan, untuk gimana caranya biar di waktu-waktu injury time yang tadi Mbak Rosi bilang, ada satu cahaya atau harapan. Itu misalkan dianggap sebuah cahaya untuk anak-anak muda yang sekarang masih kuliah, nanti sebentar lagi akan lulus, di tahun depan bisa mereka untuk berkontribusi di sana gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi berbicara angka pengangguran, itu kan saling terikat ya dengan pendapatan, dengan pengeluaran, dengan faktor ekonomi di Indonesia, dengan kejadian di Indonesia itu sendiri. Banyak
orang-orang yang memang mereka di desa, sorry to say aku nyebut di pelosok gitu, yang lagi-lagi akses, yang lagi-lagi kebutuhan industrinya itu kurang memadai di daerah mereka. Menjadi sebuah ironi yang selalu Putra bilang, wadah antara masyarakat lokal di daerah itu sangat ada ketimpangan sosial gitu loh dengan yang ada di kota atau di kawasan industri itu sendiri. Bahkan ya lagi-lagi kalau selalu Putra bilang antara sebuah daerah yang ada kawasan industrinya ya Oke, nggak kita akan 100%. masuk situ. Tapi kalau kita misalnya spesifik ini diberikan sebagai satu inisiasi perusahaan-perusahaan di kota-kota besar, begitu ya Pak ya. Apakah ini juga cukup menjawab keresahan lulusan-lulusan tahun 2025 bahwa mereka paling tidak punya 1 tahun untuk magang? Apakah ini cukup meredakan keresahan? Setiap program pemerintah pasti ada positif negatifnya. Pak Yesirdi juga pasti paham tentang itu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara harapan yang selalu kita inginkan, janji yang sudah selalu setahun Pak Prabowo Kabinet Merah Putih ini jalankan, atau mungkin ditambah setahun setengah, kan setengahnya masa kampanyenya gitu, yang bisa bikin hati masyarakat lokal Indonesia itu oke, pilih Pak Prabowo karena janjinya besar, 6 juta lapangan kerja. Itu menurutku belum bisa menjadi sebuah stimulus untuk masyarakat itu meredam harapannya. Karena lagi-lagi tentang fresh graduate itu atau pekerjaan jangka panjang kontrak atau full bekerja 5 tahun 10 tahun, lagi-lagi masyarakat atau anak muda yang tadi Putra bilang di awal gitu loh, mereka selalu punya target. Bahkan mungkin kalau Mbak Rosi atau Pak Yesirdi nganggap Gen Z terutama yang dianggap generasi cemas, generasi malas, sebenarnya bukan malas, tapi kita tuh benar-benar menyesuaikan rumusan-rumusan yang akan kita bangun, Mbak Rosi. Kenapa? Saya rasa sebagai lulusan ITB, Prof. Yesirdi tahu sendiri soal rumusan-rumusan itu. Dan saya juga dari kampung, Mas Putra. Ya. Jadi artinya sekali lagi pemerintah sangat paham. Ya, dengan kondisi sekarang, gitu ya, kita harus lihat bagaimana upaya serius negara hadir. Menurut saya ini juga harus fair, harus kita apresiasi menurut saya, gitu ya. Tapi tentu tidak cukup, kata Pak Presiden tadi, kerjaan kita masih banyak. Ya. Jadi balik lagi, program-program bagaimana kita ya dengan program prioritas, dengan hilirisasi, bagaimana subsidi rumah sekian puluh ribu, bagaimana ada food estate sekian juta, ya, cetak sawah dibuka, kemudian bagaimana sawit diselamatkan dan kemudian di situ lapangan pekerjaan, itu adalah suatu peluang. Ya, tinggal terkait dengan program ini, apakah itu juga kemudian ya, sudah menjadi dioptimalkan apa belum? Program kewirausahaan, program tadi terkait ya, selain ada magang, sebenarnya di Kementerian Ketenagakerjaan kita juga ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Dan tahun ini kita melakukan pelatihan sampai 700.000 orang, Mbak Rosi, di balai-balai latihan kerja kita, gitu ya. Di situ ada pelatihan IT, kami lakukan improvement terkait dengan kurikulum, kita sebut dengan transformasi BLK kita. Di situ belajar tentang content creator, bicara tentang smart operation, smart building. Ya, ini adalah upaya-upaya yang kemudian menurut saya kita lihat, gitu ya. Ada indikator-indikator makro yang kemudian kita jadikan patokan, ada program dengan sekian aktivitas, ini kita bicara adalah terkait dengan data. Ya. Cuma memang pertanyaannya Pak, mengapa data itu tidak dirasakan? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Saya mau bertanya, bagaimana data itu bisa terasa bagi generasi Z? Jawabannya simple ya. Apakah data itu terasa bagi generasi Z? Ya, kalau dijawab terasa atau enggak, ya sampai saat ini belum terasa. Kenapa? Karena lagi-lagi terasa mungkin bagi mereka yang punya akses. Itu yang sebenarnya sering kita rasakan. Putra mewakili teman-teman yang ada di daerah, atau mungkin yang di kota tapi yang jauh dengan akses di Jakarta atau beberapa kota-kota besar lainnya, mereka selalu kalah informasi, Mbak. Selalu kalah dengan hal-hal yang oke, sekarang pemerintah udah cukup bagus. Mulai memangkas yang namanya loker orang dalam. Sekarang itu kalau mau jadi PNS kan benar-benar harus ikut proses. Nggak tiba-tiba dia jadi PNS. Tapi akses informasi tetap orang yang punya akses itu lebih dulu dapat informasi. Ketimbang masyarakat yang benar-benar dia informasi aja susah dapatnya. Mungkin terkendala juga dengan jaringan, akses segala macamnya. Jadi sebenarnya
yang perlu diperhatikan masyarakat, gimana caranya biar ketika ada program magang, Pak Yasirli, atau program nanti 19 juta lapangan kerja itu benar-benar terrealisasikan, itu nggak hanya orang yang dia lebih dulu dapat informasi dari orang dalam, gitu loh. Tapi enggak juga, kalau magang itu kan kita buka. Nah, yang menarik sebenarnya magang, Mbak Rosi, Mas Putra ya, kita buka lowongan itu 20 ribu. Nah, jadi prosesnya itu adalah perusahaan posting, itu ada sekitar 22 ribu. Kemudian yang eligible memilih 3. Dan fase yang ketiga adalah perusahaan yang menseleksi berbasis administrasi aja, tidak wawancara. Dan ternyata kemudian hasil dari seleksi itu, dari 20 ribu sekian tadi, akhirnya cuma dapat 15 ribu. Karena? Ada sekitar 4-5 ribu posisi kosong, tapi kemudian ada yang melamar, tapi kemudian perusahaan menyatakan, ya kami belum bisa menerima orang ini. Berarti nggak komit dong perusahaannya? Bukan, artinya ada proses seleksi yang diharapkan itu terisi, tapi bagi perusahaan ini bukan orang ini yang kemudian yang kami yang butuhkan, pas, yang qualified. Yang qualified. Itu artinya sekitar 75%. Dan itu selalu, itu sebenarnya isu lama ya Pak ya, antara kebutuhan industri dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja.